Nah, dan di MSIB ini kita juga mendapatkan biaya hidup yang mungkin boleh saya spill ya. Biaya hidup yang kita dapatkan dari pemerintah itu. Halo semuanya, selamat datang di Sofotcast, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol menarik, menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua ya, terutama para mahasiswa nih. Sebelumnya kenalin dulu, saya Anan Saputra, selaku mahasiswa UNS Program Studi Komunikasi Terapan Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya nggak sendirian nih guys, saya sama mahasiswa yang menginspirasi kita semua, bahkan menjadi panutan saya. Halo Mas, boleh perkenalan dulu? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Barismail, biasa dipanggil Deva. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin, angkatan 2023. Ya Mas, boleh diceritain gak nih ke teman-teman perjalanan Mas dapetin almet telur asin nama Ultraman ini nih Mas? Oke, perjalanan saya masuk ke Universitas 11 Maret ya Mas. Awalnya saya masuk ke UNS ini dari jalur SNBP. Saya awalnya dari SMK, dan SMK saya juga jurusan teknik mesin. Setelah lulus SMK, saya sebenarnya sudah masuk di industri. Salah satu perusahaan dari SMK yang sudah kerjasama, yaitu PT Buma, di fokus pada heavy equipment, alat berat ya. Di situ saya setelah kerja beberapa bulan, saya dapat pengumuman nih Mas, saya sudah mendaftar SNBP, saya lolos SNBP di D3 Teknik Mesin. Tapi ada yang lucu nih Mas, waktu saya daftar SNBP ini justru saya di pilihan pertamanya ini langsung ke D3, di pilihan keduanya baru S1 Teknik Mesin. Jadi saya emang udah targetnya itu langsung ke D3 Teknik Mesinnya WNS. Berbanding jauh ya guys sama saya yang jalurnya itu mandiri, jalur terakhir banget. Yeah. Boleh tahu nggak Mas kesibukan sekarang ngapain aja gitu? Oke, untuk kesibukan saya sekarang ini, saya udah sedang aktif di himpunan saya sendiri, yang mana namanya adalah HMTRM SUNS, atau Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Manufaktur Sekolah Vokasi UNS. Di situ saya aktif sebagai ketua himpunan, dan saya juga aktif di PKS UNS atau Paguyuban Karya Salemba 4 UNS. Itu salah satu program scholarship atau beasiswa dari Paguyuban KSE. Itu udah ada di top Universitas Indonesia termasuk UNS, dan saya kemarin baru lolos dari KSE UNS ini. Dan saya untuk setahun ini alhamdulillah mendapatkan scholarship dari KSE tersebut, dari Paguyuban tersebut. Oke nih, saya dengar juga Mas ini daftar di program magang MSIB dan keterima ya Mas. Boleh dijelasin, boleh dikasih tahu tipsnya biar kita semua bisa mendapatkan hal itu. Oke, di program MSIB ini ya, nah ini program yang sangat menguntungkan ya bagi para mahasiswa, apalagi kita sebagai program vokasi. Di sini vokasi kan memerlukan kayak keahlian khusus, terus kita di sini belajar buat setelah lulus kita harus siap bekerja. Itu adalah motonya vokasi ya kalau dari dulu. Jadi saya ini tahu program MSIB ini dari Magang Merdeka, IG-nya Magang Merdeka, lalu ke IG-nya MSIB UNS. Nah, karena kalau dari prodi saya ini turun-temurun ya, dari cutting udah ada yang pernah lolos MSIB juga, beberapa orang, setiap angkatan ada 2 orang, 3 orang. Nah, itu diceritakanlah ke adik-adiknya, terus mungkin adik-adiknya juga punya kesempatan yang sama buat daftar MSIB ini. Setelah itu saya juga memiliki keinginan lah ya, kayak motivasi saya sendiri itu saya pengen kayak kuliah nggak cuma kuliah belajar dengan hal-hal yang seperti ini ya, kayak saya pengen punya pengalaman baru, experience baru, mungkin bertemu sama orang baru, relasi itu benar-benar bisa ningkatin karir kita ke depannya setelah lulus. Nah, saya pikir dengan adanya program Magang Merdeka ini, MSIB dari pemerintah, ini adalah hal yang sangat menarik ya. Namun untuk tahun ini mungkin lagi ada polemik sedikit mengenai MSIB, yang berkaitan dengan makan bergizi gratis terus dikurangin lah. Jadi MSIB tahun ini dihilangkan. Tapi tenang aja, mungkin buat teman-teman semua mahasiswa masih ada kesempatan MSIB di tahun depan. Kemungkinan bakal tetap berjalan ya, karena ini sangat berprogres lah, berpengaruh untuk mahasiswa kita. Nah, untuk magangnya ini, untuk pendaftarannya ini, saya mulai mengikuti dari Magang Merdeka.
dari IG Magang Merdeka, setelah itu ada pengumuman sosialisasi dari kampus sendiri, dari UNS ada sosialisasi, terus lanjut ke PIK. Jadi setiap prodi ini atau fakultas ini punya PIK MSIB sendiri Mas. Jadi misal dosen ini fokus ngurus untuk MSIB ini. Nah, saya mendaftar, mulai persiapin berkas, dan saya minta verifikasi dari PIK kampus. Nah, setelah saya diverifikasi semua berkasnya, setelah itu saya menyiapkan seluruh berkasnya itu di semester 2. Di semester 2 awalnya. MSIB kemarin batch 7 angkatan saya itu minimal pendaftarannya adalah semester 2. Karena yang sebelum-sebelumnya itu semester 4 atau 3. Nah, ini benar-benar kesempatan aku banget buat daftar lah. Jadi kayak wah, ini benar-benar hal-hal yang harus kita lakuin nih buat kita karir ke depannya itu bakal lebih baik gitu kan. Kalau ketentuan kayak minimal IPK atau enggak kayak keahlian apa gitu diharuskan punya apa enggak, Mas? Oke, kalau untuk IPK itu dari masing-masing mitra ya Mas. Jadi setiap mitra ini nanti buka di websitenya Magang Merdeka. Mereka bekerja sama-sama Magang Merdeka. Nanti ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh kita. Misal IPK-nya 3,5 ke atas, terus ada TOEFL-nya 500 ke atas, terus kita harus punya keahlian ini, kita punya tapi lebih ke fresh graduate ya, karena kalau magang MSIB ini kita benar-benar baru lah, mahasiswa baru yang harus dibentuk buat bisa berkarir di depannya. Jadi untuk kayak persyaratannya tuh mungkin lebih ke CV ya Mas, karena kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu di industri saya ini benar-benar dilihat itu CV-nya. Jadi HRD ini ngelihat dari pengalaman kita nih. Di CV ini kita pernah ngelakuin apa aja, experience-nya apa aja, apakah kita aktif di kuliah sebagai mahasiswa, apakah kita aktif. Nah, itu sangat dilihat. Dan kalau sertifikasi itu nilai plus ya buat kita, tambahan. Kalau misal kita punya sertifikasi, kita punya keahlian khusus, pasti mereka lebih menonjolkan kita kayak wah, ini ada nilai plus nih dari anak ini. Mereka udah punya keahlian, sertifikasi ini pasti pas dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu kan. Tuh guys, jadi buat ngedapetin ini semua tuh benar-benar kita harus aktif di segala kegiatan, jangan kupu-kupu ya. Iya, betul. Kayak buat kalian yang masih kupu-kupu, kuliah pulang, dimohon untuk tidak dilakukan terus-menerus ya guys. Kalian harus mengikuti organisasi, ikutin kegiatan apapun itu yang bermanfaat pastinya. Itu, dan semoga ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya bisa seperti emasnya daftar di magang MSIB dan keterima, amin ya Allah, amin. Oke, kalau di sebenarnya mau sedikit cerita ya Mas. Jadi di MSIB ini sedikit tips buat teman-teman nanti yang mau daftar MSIB ini. Mungkin dari awal sekali, dari awal banget, di awal banget ini kalian harus pantengin IG-nya Magang Merdeka. IG Magang Merdeka, IG MSIB UNS. Nah, di situ kalian pantengin, mulai ada timeline pendaftaran, alur persyaratan. Di situ ada semua lengkap. Kalian harus pantengin dan kalian bisa mulai persiapin berkas dari mulai kalian semester awal-awal ini. Jadi sebelum magang MSIB ini dibuka, kalian udah mempersiapkan berkas itu. Nah, untuk tips CV ya, kalau dari saya untuk CV ini benar-benar harus difokusin kepada kegiatan-kegiatan kita di kampus ya, seperti organisasi itu penting sekali, benar-benar penting. Organisasi, terus kegiatan kepanitiaan, terus experience, pengalaman. Mungkin kalau misal dari SMK ya, SMK kan pernah melakukan praktik kerja lapangan, itu bagus banget dimasukin di dalam CV buat kita perlihatkan lah. Itu sama saja kita jual diri kita ke perusahaan, dan perusahaan melihat wah, ini menarik nih orang ini buat kita rekrut. Nah, pastinya dengan nilai poin plus itu, dengan aktifnya kita, mereka bakal melihat wah, ini gold lah, emasnya Gen Z ya, buat mahasiswa-mahasiswa sekelas ini udah baik banget di CV-nya. Nah, itu. Nah, terus di MSIB ini kemarin saya adalah salah satu mahasiswa termuda di PT saya sendiri. Nah, jadi ini ada kisah lucu juga Mas. Sebenarnya di persyaratan PT saya ini adalah minimalnya semester 5. Itu waktu semester ganjil ya. Semester 5, dan saya itu baru semester 2. Nah, ini dan saya kan melakukan magang itu di semester 3. Di semester 2 ini saya udah daftar. Tapi saya kayak wah, nggak boleh pesimis dong dengan adanya
syarat di minimal semester 5 walaupun saya masih semester 2, saya tetap harus optimis bahwasannya setiap orang memiliki kesempatan yang sama ya. Walaupun mau itu S1, mau itu diploma, mereka memiliki kesempatan yang sama walaupun dengan akademik mungkin S1 lebih tinggi daripada diploma, tapi kita tetap bisa lah setara dengan mereka. Ya, jadi harus kita buktikan juga bahwasannya mahasiswa vokasi ini punya kesempatan yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa sarjana. Dan menurut saya juga ini program MSIB lebih fokus seharusnya kepada mahasiswa vokasi ya, yang mana vokasi ini memang harus dituntut setelah lulus ini harus bekerja, bekerja dan harus siap bekerja itu karena. Jadi ini cocok banget buat kita anak-anak vokasi yang mau setelah lulus ini bisa langsung bekerja dan kita punya relasi di dunia industri tersebut. Nah, di situ saya sebagai mahasiswa yang termuda nih, di mana teman-teman saya ini dari UGM, ITB, UI, terus Polines, ada Unhas Makassar, ada yang dari Univ Papua dan lain sebagainya. Itu satu Indonesia. Itu di satu PT saya itu menerima 270-an mahasiswa yang diterima di PT tersebut. Nah, PT IMIP ini, sebelumnya saya diterimanya di PT IMIP ya Mas, Indonesia Morowali Industrial Park. Saya itu di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Nah itu itu keuntungan banget ya buat kita mahasiswa yang di luar Jawa, buat pergi ke luar Pulau Jawa itu, dengan gratis, benar-benar gratis, kita dibiayai, kita dapat uang biaya hidup, kita dapat pet dari industri tersebut. Nah itu benar-benar sebuah pengalaman yang berharga banget sih. Itu saya di sana sebagai mahasiswa termuda, di mana teman-teman saya itu semester 5, semester 7, bahkan udah ada yang mau ngerjain skripsi. Itu mereka lanjutin ikut MSIB buat mendapatkan uangnya itu sebenarnya. Nah, di program MSIB ini uniknya kita dapat uang PP, perjalanan pulang ya, perjalanan berangkat pulang itu dibiayai langsung sama kampus Merdeka, sama pemerintah. Jadi kita misal keterima di Sulawesi di luar Pulau Jawa, ya mereka memesankan tiket pesawat. Nah, kita cuma hanya tinggal pesan dari mitranya, kita ngisi ke Google Form, mulai dari nama, identitas dan lain-lain. Terus kita pemberangkatan ini harus dari bandara terdekat kampus kita. Nah, bandara terdekat ada di YIA ya, Yogyakarta International Airport. Saya lewat sana dan terbang ke Makassar lalu ke Morowali gitu. Nah, dan di MSIB ini kita juga mendapatkan biaya hidup yang mungkin boleh saya spill ya. Biaya hidup yang kita dapatkan dari pemerintah itu 2,8 juta setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Setara UMS Solo ya? Iya, kita dapat biaya hidup 2,8 juta setiap bulannya, yang itu dirapel, jadi keluarnya setiap 2 bulan sekali. Nah, kemarin saya magang dapat 4 bulan. Itu dapat 4 bulan. Terus saya magang di sana juga pahit Mas kebetulan. Nah, pahit itu kita dibayar sama industri tersebut. Nah, jadi ini benar kita kayak real time-nya kita bekerja sesuai dengan porsi kita dan kita benar-benar belajar di sana dengan hal yang belum pernah kita temui lah di kampus. Kita praktek nggak kayak fasilitas lengkapnya mereka punya apapun itu, mereka punya pengalaman yang lebih banyak. Kita belajar di sana. Kita benar-benar fokus sama kayak praktikum. Kalau di bahasa saya itu praktikum kita, saya bisa fokus ke penjurusan saya di situ. Jadi benar-benar keuntungan bagi saya. Nah, untuk setiap mitra itu juga nggak semuanya berbayar Mas. Jadi beruntung banget saya dapat mitra yang bisa bayar saya saat saya magang itu. Berarti udah belajar dibayar. Nah, itu pentingnya. Kita belajar, kita dibayar. Seneng banget Mas, dari mana lagi. Kalau kendala yang dialami Mas selama di tempat kerjanya itu apa? Kayak Mas kan tadi kan paling muda ya. Yeah. Nah, itu ada kendala dari segi apanya ya? Kayak misalkan dari kalau pas bekerjanya itu. Pekerjaan itu. Oke, mungkin kalau dari kendala usaha saya itu jadi di PT saya ini industrinya adalah saham dengan bekerja dengan orang asing. Itu ada orang Cina. Nah, mereka itu investornya dari orang Cina. Nah, saya bekerja di situ dengan orang Cina. Nah, ini tantangan saya sendiri. Susahnya itu kami bekerja dengan orang Cina, orang asing itu. Mereka berbicara dengan bahasa mereka, kita berbicara dengan bahasa kita. Nah, kita harus saling memahami, koneksi satu sama lain, gimana komunikasi ini tetap lancar. Kita dengan orang Cina, Cina dengan kita. Dan orang Cina ini juga sebenarnya
pendidikannya bagus ya. Jadi kayak cuman mereka belum bisa menguasai bahasa Indonesia, tapi mengerti sedikit bahasa Inggris. Nah, jadi di sana juga saya sempat belajar bahasa Cina juga. Nah, itu setiap hari libur, setiap hari off, saya belajar bahasa Cina karena di sana yang mengerti bahasa Mandarin ini bakal ditambahkan biaya gajinya. Karena itu salah satu skill bahasa yang dipunya setiap individu masing-masing. Nah, untuk kegiatan saya di sana itu lumayan padat banget ya. Jadi setiap seminggu ini saya kerja dan sekali hanya 1 hari off, 1 hari libur. Itu di hari Selasa. Itu beda-beda ya setiap industri. Ya, jadi kita dibagi hari liburnya setiap karyawan magang itu dibagi hari liburnya beda-beda. Nah, di situ saya kedapatan hari Selasa. Nah, di situ juga kita susahnya itu kita harus bangun pagi, kita di mes, terus kita harus jalan dulu sekitar kurang lebih itu 1 kilometer ya. Kita harus naik tangga yang orang-orang di sana itu sebut tangga surga, yaitu tangga tinggi sekali itu naik ke bukit, baru kita ngantri bis di halte baru ke tujuan departemen atau divisi masing-masing di situ. Gitu. Kalau skill yang Mas dapetin dari pengalaman magang ini apa yang kayak ini tuh skill yang berharga banget nih gitu, yang nggak semua orang pasti dapat kayak gitu. Oke, kalau skill ya udah pasti mulai dari bahasa itu Mas. Bahasa itu benar-benar bahasa Mandarin adalah termasuk bahasa yang menurut saya itu paling sulit di dunia ya. Bahasa Mandarin itu benar-benar saya belajar dari orang Cina langsung, benar-benar saya agak sedikit bisa dan mengerti bahasa Cina sekarang. Dan setelah pulang dari MSB ini saya juga punya banyak skill ya, mulai dari soft skill mungkin kita mulai terbiasa komunikasi efektif, terus disiplinnya bangun pagi kerja harus sesuai tepat waktu, terus kita harus tanggung jawab sama kerja kita bisa melakukan menyelesaikan problem solving yang ada di masalah pekerjaan kita secara real time. Nah, terus di hard skillnya di situ saya bisa memprogram atau memantau lewat aplikasi yang namanya SCADA. Itu ada di mata kuliah saya sendiri yang namanya literasi data teknologi informasi. Nah, itu membaca kayak proses-proses alur kayak pipa, valve itu dari sistem komputer. Jadi kita mantau melalui Internet of Things atau IoT. Sekarang udah zamannya AI ya. Jadi kayak kita semua itu harus dilakukan dengan secara otomatis. Jadi di situ saya udah benar-benar memiliki skill yang benar-benar tidak diajarin di kampus, tapi saya mendapatkan itu di perusahaan itu. Nah, terus seperti ada fasilitas yang lebih lengkap ya. Mungkin kalau di jurusan saya itu ada pengelasan yang banyak, itu ada pengelasan listrik dan lain sebagainya. Terus ada seperti di bagaimana sih di sana itu adalah smelting atau peleburan nikel ya. Jadi itu adalah bahan baku nikel, yang dimana bahan baku nikel ini dibentuk menjadi batangan baja atau selain baja, dan mungkin yang biasa dipakai kita sehari-hari kayak sendok, piring, itu semuanya berasal dari nikel. Nah, itu nikel bahan bakunya dibuat jadi stainless steel ataupun aluminium. Nah, situ saya belajar prosesnya ternyata begini, harus dileburin di tungku yang panas sekitar 1500 derajat Celcius. Itu benar-benar pengalaman berharga banget, kayak ini benar-benar belum aku temuin nih di kampus nih. Ini benar-benar jadi experience aku, dan ketika nanti aku daftar kerja ini bisa dimasukin CV aku. Menarik kan? Sangat berharga ya Mas. Iya, betul. Untuk target kedepannya kan berarti program magang itu udah beres ya? Iya, udah selesai. Nah, target kedepannya tuh Mas mau gimana setelah lulus? Mau langsung kemana gitu atau mau apa? Oke, kalau setelah target saya setelah lulus tetap ke pendirian saya sendiri. Setelah lulus saya ingin tetap bekerja di keinginan saya lah ya. Saya emang dari SMK ini udah fokus di heavy equipment atau alat berat di tambang, di dunia pertambangan. Nah, saya pengen selalu saya juga kerja di dunia pertambangan, sama halnya kayak kemarin saya magang di dunia tambang juga, tambang nikel. Mungkin saya bakal fokus terus di dunia pertambangan karena sudah magang saya di dunia pertambangan. Setelah lulus saya juga pengen tetap di dunia pertambangan. Nah, ini salah satu pengalaman ya. Terus benar-benar kita mendapatkan relasi lah, kita istilahnya orang dalam lah ya. Kita punya orang dalam di sana, kita punya kenalan di sana, kita lebih mudah buat masuk ke sana nantinya. Jadi buat teman-teman juga semuanya harus tetap semangat lah ya, harus ikutin nih kegiatan-kegiatan yang kayak gini. Ini benar-benar positif banget buat mahasiswa, benar-benar positif.
Jadi boleh dikasih tips-tips sama motivasinya buat saya yang selaku maba sama teman-teman yang lagi nonton ini biar apa ya, biar bisa mencapai apa yang Mas capai. Oke, untuk motivasi dari saya ya, mungkin untuk mahasiswa ini, ayolah dari semester awal kalian tekunin bener-bener dari prodi kalian, fokusnya itu di masalah apa, terus kalian kalau bisa tuh ikut lomba-lomba seperti Olimpiade Vokasi Indonesia, terus seperti hiring apa ya, kita melakukan penelitian lah. Kalau misalnya di saya itu penelitian dengan dosen, kita ikut sama dosen mungkin ngerjain suatu hal apa, ini bakal jadi pengalaman yang positif, terus itu bisa jadi motivasi kita lagi ya, wah ini seru nih, ini mungkin kita harus upgrade lagi karena sejatinya manusia nggak akan cukup dengan di situ aja ya, kita pasti bakal kita pengen lanjut ini nih deh, terus dengan hal-hal baru pasti kita penasaran lah ya, kayak kita seneng nih dengan dunia-dunia baru seperti ini. Nah ini harus ditekunin banget buat mahasiswa, dan kemudian tetap harus mengikuti nih yang namanya mata kuliah ini jangan sampai bolos ya, kita harus tetap mengikuti bener-bener mata kuliah tersebut, terus kita pelajarin bener-bener, kalian kembangin kalian mau fokusnya di mana. Nah terus nanti setiap mungkin ada kegiatan magang atau apa, kalian harus mulai cari nih dari sekarang, kalian pengennya magang di mana, di industri apa, di perusahaan apa, kalian siapin nih CV-nya, mereka butuhnya seperti apa, orang seperti apa, mereka butuh skill seperti apa ke kita. Nah kita harus dikembangkan di skill tersebut buat tujuannya ke depannya. Nah mungkin kalau motivasi dari saya sedikit ini, saya selalu dengar kata-kata yang selalu saya ingat ya, saya punya pegang 5 prinsip ini, itu ada big dreams, saya selalu pegang ini, pokoknya ada big dreams, big hope, big spirit, big action, and big success. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Setiap manusia pasti punya mimpi yang besar. Setiap mimpi yang besar, kita juga punya harapan yang besar. Big hope. Kita punya harapan yang besar, kita punya mimpi yang besar. Kita juga harus punya big spirit, semangat yang besar. Jadi setiap kita punya harapan yang besar, kita punya mimpi yang besar, kita juga harus semangat dari diri kita sendiri. Kita harus niat, kita harus tekun, kita harus disiplin, kita harus rajin, tanggung jawab, bagaimana caranya kita bisa mencapai kesuksesan dan mimpi yang besar itu. Dengan semangat yang besar kita juga perlu big action atau aksi yang besar nih, kita perlu aksi ya. Kalau misal kita udah punya mimpi, udah punya harapan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, sama aja kita udah punya niatnya, udah punya dasarnya, tapi kita nggak mau naik ke atas kan, sama aja bohongnya. Jadi kita harus punya aksi yang besar, mau gimana pun kita harus tetap semangat buat ngelakuin itu, dan bakal ada big success-nya, sukses yang besar di kemudian hari. Nah, pesan saya sedikit, ambil susahnya dulu di masa muda, baru nanti bakal merasakan senangnya di masa akhir. Mungkin itu ya Mas. Terima kasih. Tuh guys, jadi buat kalian yang masih tipsen, yang kuliah pulang, pokoknya kita tuh harus memanfaatkan keadaan sekitar kita, kayak ada kegiatan apa kita ambil yang penting bermanfaat ya guys, supaya kita bisa kayak seperti salah satu Mas di sini. Menarik banget gak sih dari pengalaman, terus pokoknya yang Mas alami ini dari susahnya dulu terus senangnya, dari yang belajar dibayar loh guys, belajar dibayar kapan lagi gitu. Jadi buat Masnya boleh ngasih closing statement. Oke, mungkin closing statement dari saya, tetap semangat buat kalian mahasiswa-mahasiswa, mungkin khususnya nih program diploma atau vokasi, kalian harus tetap semangat, kalian selalu memiliki kesempatan yang sama dan setara lah dengan akademik yang lebih tinggi, walaupun itu S1, S2, tapi kalian memiliki kesempatan yang sama, karena pengalaman itu didapat kalau kalian itu mau bekerja, mau melakukan sesuatu. Nah, harus dengan diri kalian, niat kalian harus tetap ikutin seluruh rangkaian kegiatan dari kampus, belajar, mungkin organisasi, jika ikut organisasi harus diikuti dengan benar. Itu bakal jadi pengalaman kalian buat nantinya, itu benar-benar terbentuk dan dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Nah, dari saya ini mungkin yang tadi sempat saya katakan ya, ambil masa-masa susahmu itu di masa muda, ketika kamu mau di masa yang depan itu kamu berhasil sukses. Jadi kalau misal kamu di masa muda pilih-pilih yang gampang seperti nonton drakor, series, maraton, terus
makan biasa dan lain-lain itu kayak kan gampang ya. Tapi kalau misal kita bangun pagi, rajin ibadah, terus mungkin membaca, rajin apapun itu kan sulit di masa mudamu, tapi di masa depan bakal menjadi gampang buat kalian nantinya. Jadi dari saya itu tetap semangat, tetap harus lakukan apapun yang kalian mau. Kalian harus tertuju sama tujuan kalian. Kalian di sini kuliah buat bikin bangga diri kalian dan orang tua kalian. Jadi raih kesempatan sebanyak mungkin saat kuliah, karena kuliah nggak bakal datang sampai beberapa tahun lagi, beberapa kali lagi. Jadi harus ambil kesempatan ini dengan baik dan maksimal. Mungkin hard work always wins in the end ya. Jadi kerja keras akan menang pada akhirnya. Mungkin itu, terima kasih. Segitu dulu teman-teman di podcast episode kali ini bersama Mas Berprestasi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.